Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam ibadah kategorial pekan ini. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini dengan bersama-sama menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 15. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan menaikkan syukur kita di dalam doa, juga permohonan untuk memasuki pemberitaan firman. Kita memohon hikmat dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan, untuk pemeliharaan juga berkat Tuhan, yang sampai hari ini Tuhan tetap terus nyatakan atas kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjadi Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tuhan yang maha pemurah. Sehingga di dalam segala keadaan kami tetap diberi, kami tetap dikasihi, kami tetap diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa, kami juga pada saat ini bersyukur karena Tuhan boleh kembali berikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama tetap beribadah. Oleh karenanya kami mengundang Tuhan untuk memperlengkapi kami, terlebih kami yang sebentar akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, sehingga di dalam segala keterbatasan kami senantiasa dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari firman Tuhan yang bersama-sama akan kami renungkan pada saat ini. Berbicaralah atas kami semua Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan permohonan ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah kategorial pekan ini terambil dari Amsal pasalnya yang kedua ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Amsal pasal 2 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-22 di bawah perikop faedah daripada menuntut hikmat. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik, dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap kita yang tekun juga setia untuk memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom bagi kita sekalian. Saya akan mulai renungan kategorial ini dengan sebuah pertanyaan seperti ini. Bapak Ibu, pernahkah kita ada dalam posisi godaan atau tawaran yang menggiurkan, yang Bapak Ibu saudara-saudara sendiri harus mengakui bahwa jalan pintas itu menawarkan pilihan yang menarik, ya.
Sehingga sisi kemanusiaan Bapak Ibu Saudara-saudara harus mengakui bahwa tawaran dan godaan itu nyaris menggoncang, bahkan mengalahkan keyakinan iman percaya kita, prinsip hidup kita, dan keteguhan kita dalam menjaga nilai atau hal-hal baik. Pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudari perhadapkan dengan situasi-situasi demikian? Saya kok berani yakin, saya percaya bahwa apalagi Bapak Ibu orang tua yang sudah melalui begitu banyak perjalanan kehidupan, situasi-situasi demikian acap kali kita lewati. Kita pernah hadapi Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, sehingga lalu Bapak Ibu sampai di titik kesimpulan bahwa memang kita sebagai manusia sangat terbatas, ya, sangat terbatas, sehingga tidak heran banyak orang di luar sana bahkan kalah dari berbagai macam tawaran, godaan, dan cobaan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus mengakui bahwa kita memang sangat terbatas, ya. Kita sangat lemah. Ya, puji Tuhan, mereka atau Bapak Ibu Saudara-saudara yang pernah melalui itu, ya, tidak sampai terjerumus. Puji Tuhan, karena kita tahu benar bahwa jerat dari cobaan itu akan menjauhkan kita jelas dari kehendak Tuhan nomor satu, dan terlebih akan mengikat kita, ya, akan mengikat kita terhadap pola-pola yang jelas tidak dikehendaki oleh Tuhan dan jelas mendatangkan dosa atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penulis Amsal menyadari hal itu sehingga dia merekomendasikan bahwa mereka yang bisa sampai di tanah yang sudah ditentukan oleh Tuhan, mereka yang akan mendiami tanah, ya, mereka yang disebut orang-orang yang jujur, orang-orang yang akhirnya berani untuk mengalahkan segala tantangan, tawaran, godaan itu. Satu perikop ini, Bapak Ibu, Amsal pasal 2 hendak menyatakan itu. Secara keseluruhan, Amsal hendak menyatakan bahwa mereka yang hidup dari hikmatlah, mereka, kalau bahasa perikopnya, temanya jelas, faedah daripada menuntut hikmat. Mereka yang hidup dengan hikmat dari Tuhanlah, mereka yang akan pada saatnya melampaui, mengalahkan, terhindar dari berbagai macam tawaran, tantangan, godaan, bahkan cobaan. Ya. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik. Peliharalah jalan-jalan orang benar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian. Kita tahu bahwa ada orang-orang yang sudah mencoba menjajaki jalan-jalan tidak benar itu, yang bahkan sudah terjerumus, dan ujungnya seperti apa? Maka kalau saya menggunakan perikopnya, tema perikopnya, faedah daripada menuntut hikmat, mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, mengajak kita menggunakan hikmat itu melalui kesaksian orang-orang yang pernah kita lihat dan pernah kita dengar untuk menarik pesan moralnya. Ya, ayat 20 jelas, sebab itu tempuhlah jalan orang benar, peliharalah jalan-jalan orang benar. Ya, karena Bapak Ibu Saudara-saudara, jalan mereka yang hidup dalam cara-cara yang benar sudah jelas ujungnya, dan sebaliknya mereka yang menempuh jalan-jalan yang tidak benar, ujungnya juga kita sudah ketahui. Karena orang jujurlah yang akan mendiami tanah. Ya, bunyinya jelas. Orang jujurlah yang akan mendiami tanah. Mendiami tanah, dia akan pada saatnya nanti diganjar atau menerima upah dari segala kesabarannya, perjuangannya, ya, dengan mendapatkan hasil yang benar, yang jelas,
karena dia akan diganjar sebuah hadiah yang besar. Mendiami tanah berarti yang bersangkutan akan mendapatkan sebuah ganjaran, ya, mendapatkan sebuah hadiah dari penantian panjangnya, sebuah hadiah yang akan berdurasi panjang. Mendiami tanah kita artikan apa, Bapak Ibu? Dia menang, dia mendapatkan sesuatu yang besar, dia mendapatkan sesuatu yang bernilai jangka panjang, ya. Maka tidak heran kalau Bapak Ibu mendengar kesaksian sesuatu yang didapatkan secara instan, yang cepat, konon katanya habis dan hilangnya pun sangat cepat dan instan juga. Dan sebaliknya, mereka yang mendapatkan sesuatu dengan jerih lelah yang panjang, ya, dengan cara-cara yang jujur, maka yang bersangkutan mereka jugalah yang akan bertahan dari berbagai macam godaan, tantangan, dan cobaan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena orang jujurlah yang akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tinggal di situ. Pesannya sederhana dalam renungan kategorial saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cukup pengalaman hidup kita berkali-kali cukup membuktikan, sudah membuktikan bahwa cara-cara benar yang akan mendatangkan kesejahteraan, ya. Cara-cara benar yang akan mendatangkan kesejahteraan. Tenang rasanya, adem rasanya kalau kita mendapatkan sesuatu dengan cara yang benar. Sebaliknya, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa tenang, tidak akan bisa tidur dengan tenang kalau kita menerima dan mendapatkan sesuatu tidak dengan cara yang tepat. Ya, pernah mendengar kesaksian seorang Pak Pendeta, saya tidak pernah sekalipun tertarik untuk memberi makan, menafkahi keluarga saya yang saya kasih dari cara-cara yang tidak tepat, dari uang yang tidak benar. Saya tidak tertarik. Saya lebih baik mendapatkan sedikit tetapi memberi makan bagi keluarga saya, istri dan anak saya di rumah, dari uang yang benar, dari cara-cara yang tepat. Saya tidak sedikit pun tertarik untuk melakukan tindakan-tindakan tidak benar. Pernah sekali mendengar kesaksian itu dan menurut saya itu besar sekali. Maka saudara-saudara, tempuhlah jalan yang benar, ya, karena orang jujurlah yang akan mendiami tanah. Tempuhlah jalan orang baik, peliharalah jalan-jalan orang benar. Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita sekalian. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan syukur kita karena kita bersama-sama telah mengumpulkan persembahan. Kita bersama-sama juga akan menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami berterima kasih untuk sapaan firman Tuhan bagi kami saat ini. Kami diingatkan kembali Tuhan bahwa pernah ketika kami diperhadapkan dengan tantangan, ujian, cobaan iman percaya kami. Bahkan ketika kami pun sebagai manusia mengakui bahwa godaan itu begitu menggiurkan dan nyaris menjauhkan kami dari kehendak Tuhan, ketika kami hampir mengambil tindakan dan sikap yang tidak benar di hadapan. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kami bahwa kami patut untuk berhikmat. Dengan demikian, kami dimampukan untuk menghalau berbagai macam godaan, tantangan, dan cobaan tersebut. Kami meyakini diri kami bahwa kami akan mengambil tindakan,
mengambil sikap, mengambil keputusan, mengambil jalan-jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dengan demikian kami akan menerima konsekuensi dari segala sikap tersebut. Seperti yang disampaikan oleh penulis Amsal bahwa kami akan mendiami tanah yang sudah dijanjikan. Ketika kami mau menempuh jalan, mau memelihara jalan-jalan orang yang benar. Oleh karenanya ajar kami untuk menjadi pribadi yang siap untuk melakukan tindakan tersebut. Tuhan, dalam syafaat ini kami bersyukur kami boleh mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang terkumpul sehingga kiranya terpakai dengan baik bagi penata layanan dan pengelolaan jemaat Gereja Kristen Pasundan, Jemaat Bekasi. Pada kesempatan ini kami menaikkan syafaat khusus saudara-saudara kami yang di dalam segala kelemahan fisik, masih berada dalam proses pemulihan, masih juga ada dalam kondisi sakit. Tuhan tetap iringi dan sertai mereka semua. Kami rindu saudara-saudara kami ini sembuh, tetapi di atas itu semua kami mau percayakan seluruh upaya pemulihan ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan Yesus. Kami berdoa pada saat ini bagi seluruh aktivitas pelayanan di gereja kami. Tuhan berkati semua yang terlibat, tim gembala, para penatua, pengurus-pengurus komisi, pos pelayanan, semua yang terlibat. Tuhan Yesus berkati, berikan semangat dan komitmen agar kiranya semua rangkaian pelayanan boleh kami emban dengan baik. Tuhan berkati seluruh jemaat, GKP Jemaat Bekasi terkhusus dalam segala aktivitas kehidupannya. Tuhan tahu kondisi kami masing-masing, tak putus-putusnya, tak lelah-lelahnya kami terus menaikkan permohonan. Tuhan tolong iringi kami, jaga dan berkati kami, sehingga dalam segala tantangan kami boleh tetap bertahan, berpengharapan, percaya penuh, dan terlebih berhikmat untuk terus menentukan sikap yang kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi pergumulan kami, terlebih tantangan, perekonomian yang semakin hari semakin menyulitkan kami. Berikan kami hikmat untuk tetap tenang, tetap berjuang, berusaha, dan tetap percaya dan berpengharapan penuh dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, ke dalam tangan kasih Tuhan kami percayakan para pemimpin kami dalam segala tugas tanggung jawab mereka, dalam segala tanggung jawab mereka, terlebih dalam kondisi COVID ini, segala upaya dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID. Berikan kami hikmat untuk peka juga dalam menjaga diri kami dan juga menjaga orang-orang yang kami kasihi. Ini seluruh syafaat kami Tuhan, kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus yang setia mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing, memperlakukan firman Tuhan, dan tetap terus meyakini bahwa cinta kasih Tuhan senantiasa mendampingi hidup kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah Bapa kita akan menuntun, menyertai, dan memelihara hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah kategorial kita pada saat ini selesai. Tuhan memberkati kita dan keluarga kita senantiasa. Amin.